Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidzoh Sameliana dengan NPM 187555011 dari Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi desa. Jadi ada pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang juga memiliki tujuan, yaitu membangun masyarakat adil dan makmur, melindungi dan memberdayakan masyarakat seluruh pelosok tanah air tanpa terkecuali, mengatur tentang asas dan pengaturan desa, baik berdasarkan jenis, geografis, dan adat budaya. Kemudian menjaga dan mengatur kewenangan setiap pemimpin dan aparatur desa. Kemudian memaksimalkan pelayanan masyarakat, menjaga aset desa, dan yang terakhir menjaga profesionalisme setiap kepala desa beserta jajarannya. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Adapun tujuan dari pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian ada tugas sekretaris desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu tugasnya itu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun raperdes APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Kemudian yang terakhir menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB desa dan perubahan APB desa. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa. RPJM Desa itu berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014 adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang mana rancangan ini tuh memuat visi dan misi kepala desa, arahan kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ada RKP Desa menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014 itu tuh menjelaskan bahwa RKP Desa itu disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Nah, terus RKP Desa ini mulai disusunnya oleh pemerintah itu pada bulan Juli tahun berjalan. Kemudian ada proses penyusunan APB Desa. Prosesnya itu yang pertama, itu pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Kemudian sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Kemudian kepala desa itu selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APB Desa itu disepakati bersama paling lambat itu bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD-nya. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana yang selanjutnya disampaikan oleh kepala
kepada bupati melalui camat, paling lambat itu 3 hari sejak disepakatinya untuk dievaluasi. Kemudian bupati atau wali kota itu menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama itu 20 hari sejak diterimanya rancangan perdes tentang APB desa. Kemudian kepala desa itu melakukan penyempurnaan paling lamanya 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Nah, jika hasil evaluasinya tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desanya tetap menetapkan rancangan perdesa tentang APB desa menjadi perdesa, maka bupati atau wali kotanya membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Nah, peraturan desa tentang APB desa itu ditetapkan paling lambat itu tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Nah, ada pengelolaan keuangan desa menurut yang tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Keuangan desa itu dikelola berdasarkan yang pertama itu asas transparan, yang kedua asas akuntabel, yang ketiga asas partisipatif, yang keempat dijalankan secara tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa PPKD. Nah, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa itu menguasakan sebagian kekuasaannya itu kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Terus tuh PPKD itu terdiri dari ada sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi, kemudian ada kepala urusan keuangan. Sekretaris desa itu bertindak selaku koordinator dari PTPKD. Tugasnya itu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan APB desa, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, kemudian dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Kemudian ada kepala urusan dan kepala seksi. Kaur keuangan itu melaksanakan fungsi dari kebendaharaan. Nah, diorang tuh memiliki tugas yaitu menyusun RAK desa, kemudian melakukan pemantauan usaha yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaannya itu memiliki NPWP pemerintah desa. Kemudian ada kepala urusan keuangan. Kepala seksi dan kepala urusan itu bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Nah, mereka itu memiliki tugas yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, kemudian menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyediaan atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, kemudian menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Nah, pembagian tugas kaur dan kasih pelaksanaan kegiatan anggaran itu dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa. Kemudian ada pun struktur dari APB desa, yaitu ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa itu menurut pasal 72 Undang-Undang Desa itu bersumber dari pendapatan asli daerah, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau dana desa, kemudian ada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, kemudian ada alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, ada hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, kemudian lain-lain pendapatan desa yang sah. Untuk
belanja desa itu merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa itu digunakan dalam rangka untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Terus tuh belanja desa juga menurut jenis terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, kemudian belanja modal. Kemudian yang terakhir ada pembiayaan desa. Pembiayaan itu meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan desa berdasarkan kelompok itu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun standar operasional prosedur pengelolaan keuangan desa. Yang pertama itu pelaksanaan kegiatan mengajukan SSP dengan mengisi format ke KAUR Keuangan. Yang kedua, berkas diterima oleh KAUR Keuangan, terus kemudian menginput SPP di aplikasi Siskudes sampai print out hasil Siskudes. Kemudian yang ketiga, KAUR Keuangan meminta tanda tangan pelaksanaan kegiatan di SPP yang terprint out Siskudes. Kemudian setelah tanda tangan pelaksanaan kegiatan, KAUR Keuangan Desa menyerahkan SPP ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi. Yang kelima, Sekretaris Desa mengembalikan dokumen SPP yang sudah diverifikasi ke KAUR Keuangan. Kemudian KAUR Keuangan menyampaikan dokumen SPP yang sudah diverifikasi Sekretaris Desa untuk ditunjuk. Yang ketujuh, Kepala Desa mengembalikan SPP yang sudah disetujui ke KAUR Keuangan. Kemudian yang terakhir, KAUR Keuangannya mendapat jumlah yang harus ditarik dari bank untuk menjadi uang tunai dalam pelaksanaan kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang akuntansi desa.